Dan inilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang game MotoGP. Dan pertama dalam sejarah sirkuit Mandalika akan dijadikan game MotoGP 2022. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan melihat kondisi pembangunan di depan sirkuit Mandalika. Jalan raya di depan sirkuit Mandalika ini akan diubah menjadi 4 lajur seperti jalan bypass Mataram atau Bundaran Internasional Lombok. Pembangunan pelebaran ruas jalan dari Bundaran Songgong menuju Masjid Nurul Bilad atau di depan sirkuit Mandalika yang depan kita ini sepanjang 5,6 km dan dibagi menjadi 3 segmen. Sementara itu, sisa penanganan untuk segmen 1 dari Bundaran Tripurti menuju Masjid Nurul Bilad dengan panjang 1,85 km dan segmen 3 dari Bundaran Songgong Jalan Bypass Mandalika sampai depan sirkuit Mandalika sepanjang 2 km. Pelebaran jalan dari Bundaran Songgong menuju Masjid Nurul Bilad depan sirkuit Mandalika menjadi catatan sendiri bagi Dorna pada ajang World Superbike dan MotoGP kemarin. Rencananya pelebaran segmen awal sepanjang 700 meter. Dan itu saja pembahasan tentang pembangunan di depan sirkuit Mandalika. Namun kita akan membahas tentang game yang sebelumnya kita bahas. Ya, sebuah ajang olahraga prestisius digelar di Indonesia ya, di sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok menggelar balapan MotoGP pertamanya. Ajang tersebut tentunya memberikan kebanggaan tersendiri untuk kita rakyat Indonesia. Apalagi ini merupakan pertama kalinya sejak tahun 1997 Indonesia menjadi tuan rumah balapan motor paling bergengsi di dunia ini. Tapi tahukah teman-teman bahwa jika sirkuit Mandalika juga akan masuk ke dalam game MotoGP 2022? Hal tersebut dikarenakan game ini memiliki seluruh sirkuit yang akan menggelar balapan MotoGP di dunia nyata. Sirkuit Mandalika yang menjadi seri kedua dari kejuaraan MotoGP tahun ini tentunya juga turut serta untuk bisa masuk ke dalam game tersebut. Dan baru-baru ini kami berhasil menemukan bocoran dari sirkuit Mandalika yang terdapat di dalam game ya. Jadi seorang YouTuber bernama Robo46 mendapatkan free viewable dari game ini dan mengunggahnya ke kanal YouTube miliknya. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat ya video ini, video yang kita tampilkan. Dari video ini kita dapat melihat bahwa game ini mampu menggambarkan suasana sirkuit terbaru yang ada di Indonesia dengan sangat baik. Karakteristik dari sirkuit ini yang memiliki banyak tikungan berkecepatan tinggi juga terlihat sangat jelas dari video ini. Sebelumnya terdapat beberapa pembalap asal Indonesia yang juga pernah masuk ke dalam game ini. Namun ini merupakan kali pertama dalam sejarah sirkuit yang terletak di Indonesia bisa masuk ke dalam game resmi MotoGP. Tetapi sayangnya ya, dalam game MotoGP 2020 ini bisa dipastikan tidak akan ada sosok pawang hujan di sirkuit kita ini. Sosok pawang hujan memang sempat menjadi sorotan ketika balapan pada hari Minggu kemarin. Akibatnya hujan yang tidak kunjung henti, penyelenggara balapan sampai harus menggunakan jasa pawang hujan agar balapan bisa segera terlaksana. Ya, MotoGP 2022 sendiri akan keluar pada tanggal 21 April 2022 nanti ya. Game yang dikembangkan oleh Milestone ini akan menjadi satu-satunya game balap motor resmi yang menggunakan nama dari ajang balap motor tersebut. Game ini rencananya akan keluar di berbagai macam platform. Dilansir dari channel YouTube Robo46 yang sudah lebih dahulu mencoba MotoGP 2022, sirkuit Mandalika memang benar sudah ada di dalam game tersebut ya. Di channel Robo46 pun mencoba bermain sebagai Fabio Quartararo di Mandalika. Ternyata masih ada beberapa kekurangan dari tampilan sirkuit dalam game ini. Walau dari sisi grafis sudah bagus, namun kekurangan yang tampak cukup signifikan ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, diantaranya adalah layout tribun penonton masih yang lama, yaitu tribun penonton grandstand pada saat USBK November tahun 2021. Tetapi menjadi wajar jika grafis dalam game belum sesuai dengan kondisi sirkuit yang sekarang ya, karena pembuat game berpacu dengan waktu dalam menyelesaikan game ini untuk mengejar jadwal rilis.
Alhasil, layout tribun sirkuit Mandalika di dalam game memakai yang lama. Kekurangan lain adalah pemandangan alam di sekitar sirkuit Mandalika, di mana kita semua tahu ya bahwa bukit-bukit banyak yang hilang dan hanya terisi pepohonan. Yang terakhir adalah Bukit Segar yang tidak tampak dalam game. Salah satu keindahan sirkuit Mandalika sendiri ya, kita tahu Bukit Segar dan pemandangan laut di sekitarnya. Sungguh sayang jika tidak ada dalam gamenya. Walaupun ada beberapa kekurangan dalam hal grafis sirkuit, game ini tetap merupakan game yang ditunggu-tunggu oleh pecinta balap MotoGP dan pecinta sirkuit Mandalika. Dan tentunya tidak menutup kemungkinan setelah game dirilis nantinya akan tersedia sebuah patch atau update untuk sirkuit itu sendiri, dimana hal ini sudah biasa dalam video games ya, dimana sebuah update bisa muncul sebulan atau bahkan sehari setelah dirilis. Untuk pecinta MotoGP dan sirkuit Mandalika, kita tunggu game ini ya, biar kita bisa mengadu adrenalin di game ini. Walaupun kita tidak bisa mencoba bagaimana trek-trek yang ada di sirkuit Mandalika, kita juga bisa mencoba di game ini. Untuk pembahasan game kali ini kita sudahi ya, dan kita akan mencoba jalan-jalan di daerah sirkuit Mandalika ya, untuk melihat bagaimana kondisi di sekitaran sirkuit Mandalika di bulan puasa. Seperti yang kita ketahui ya, kawasan sirkuit Mandalika ini banyak wisatawan asing yang tinggal di kawasan ini. Dan tentunya ada sesuatu yang berbeda saat bulan puasa di kawasan pariwisata seperti ini. Tentunya akan menarik untuk kita simak, dan inilah visual yang akan kami sajikan. Sekarang kita berada di Pantai Kuta atau pantai yang berdekatan dengan sirkuit, di mana pantai ini sudah dibuatkan taman-taman dan dikelola sedemikian sehingga membuat pantai terlihat lebih rapi. Kawasan pantai ini merupakan kawasan yang dikelola oleh ITDC dan menjadi salah satu tujuan wisatawan yang berkunjung ke Lombok. Selain bisa menikmati indahnya pantai yang berpasir putih, wisatawan juga bisa berkunjung ke sirkuit Mandalika, karena kita tahu label sirkuit Mandalika merupakan Mandalika International Street Circuit. Street Circuit merupakan sirkuit yang bisa dijadikan tempat olahraga yang lain atau jalan-jalan di bagian pinggir trek ya. Sedangkan trek atau lintasan dijaga ketat dan tidak bisa sembarangan untuk dilalui. Jadi banyak yang bertanya kapan sirkuit Mandalika dijadikan tempat umum untuk berkendara. Nah, jangan salah persepsi ya, bedakan antara street circuit dan sirkuit street. Untuk perbedaannya teman-teman bisa cari sendiri ya. Kawasan ini juga termasuk kawasan Mandalika dan banyak hotel-hotel berkelas ada di daerah ini. Contohnya Hotel Raja ya. Hotel Raja ada di sebelah kanan jalan yang kita lalui, nanti kita tunjukkan, dan di depan langsung atau di sebelah kiri terdapat Pantai Kuta. Jadi silahkan datang ke Lombok untuk menyaksikan sendiri bagaimana indahnya Pantai Kuta. Dan untuk hotel-hotel atau penginapan di daerah ini akan melonjak harganya ketika ada event-event besar yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika ya. Jadi jangan heran karena memang di acara event-event besar banyak sekali pengunjung yang berdatangan ya, dari dalam maupun luar negeri. Seperti yang kita jelaskan tadi, dan inilah hotel yang kami sebutkan tadi ya, Hotel Raja. Di sebelah kanan kita ini Hotel Raja, kemudian di depannya Pantai Kuta. Pantai Kuta sendiri bisa terlihat dari lantai 2 ataupun lantai 3 di hotel itu ya. Di sepanjang jalan ini merupakan hotel-hotel yang berada di kawasan sirkuit Mandalika. Setelah ujung jalan ini merupakan Masjid Nurul Bilad. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, banyak sekali wisatawan asing yang berkeliaran atau yang berada di daerah ini. Walaupun banyak wisatawan asing yang ada di daerah ini, tetapi aktivitas di bulan puasa tetap dijalankan seperti ngabuburit dan cari-cari takjil ya. Untuk makanan atau takjil yang paling banyak di daerah ini merupakan jenis ikan-ikan karena memang berada di kawasan pantai. Sekian informasi yang bisa kita berikan, itulah tadi tentang pembangunan di depan sirkuit Mandalika, kemudian serunya game tentang sirkuit Mandalika, sampai kita jalan-jalan ngabuburit di wilayah sekitaran sirkuit Mandalika. Kita tunggu teman-teman semua di Lombok ya.
Dukung terus channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome racer and all racing lover, sapan laut biru dan putihnya pasir, Kuta Mandalika. Welcome to Lombok, enjoy the beauty of nature. Lambaian pohon kelapa, hamparan bukit hijau yang memanjakan mata. Aksi pembalap